Selamat pagi pendidik peneliti pengabdi. Kali ini kita masih pada segmen akreditasi program studi. Pada persiapan sebelum asesmen lapangan daring dilakukan, kita sudah menyiapkan berkas-berkas tersebut jauh-jauh hari. Sehingga pada hari H tidak kewalahan untuk menanggapi berkas-berkas yang diinginkan oleh asesor Ban PT. Maka dari itu, sesuai dengan informasi yang diwajibkan untuk prodi, untuk tim akreditasi disiapkan adalah berkas dalam bentuk soft copy. Proses akreditasi secara daring ini dilakukan, pertama dilakukan wawancara, kedua dilakukan validasi. Validasi itu adalah konfirmasi data-data yang sudah dilaporkan sebelumnya sehingga ditemukan fakta-fakta yang ada pada program studi tersebut. Dalam proses melampirkan data-data ini, konfirmasi, dilakukan video conference. Maka dari itu, sebelum dilakukan video conference, kita sudah menyiapkan dan mengunggah data-data yang akan dicek oleh asesor pada sistem penyimpanan perguruan tinggi atau sistem penyimpanan lainnya. Salah satunya kita bisa memanfaatkan Google Drive. Google Drive G Suite sudah unlimited access dan unlimited storage. Sahabat-sahabat sekalian bisa memanfaatkan Google Drive tersebut mulai dari berkas-berkas Renstra, SOP, dan lain sebagainya diunggah di sana. Ingat ya, setiap berkas diunggah, jangan langsung jebret diunggah langsung. Nanti asesor emosi. Kita pula jika mendapatkan berkas-berkas seperti itu pasti akan emosi. Di mana sih Renstranya? Di mana si SOP-nya? Masa asesor mencarinya sendiri? Maka dari itu, pada video ini akan dijelaskan bagaimana filing secara rapi sesuai dengan kaidah-kaidah yang diinginkan oleh asesor. Sudah jelas, matriks sudah jelas. Apa saja yang dinilai, mau poinnya 1, 2, 3, atau 4 ada. Mau ditaruh di mana, pakai kode pada folder-folder tersebut dan isi namanya. Pada poin A, poin B, poin C, saat dicek semuanya ada. Jika tidak ada, nah itu akan menjadi masalah. Jika saat dilaporkan sebelumnya ada, setelah di asesmen lapangan secara daring tidak ada, itu akan menjadi masalah dan kendala untuk kita semua. Maka dari itu, siapkan filenya sejak dini agar kita bisa lebih siap dalam memahami proses selanjutnya. Terima kasih. Like video ini jika video ini bermanfaat, komen pada kolom komentar di bawah ini, subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya. Terima kasih. Oke, kini kembali saatnya kita untuk mengunggah berkas-berkas soft file yang harus kita unggah. Lalu tautan tersebut kita berikan kepada asesor Ban PT untuk ditinjau, dicocokkan keabsahannya sesuai dengan laporan sebelumnya saat mengunggah pada Sabtu dan kenyataannya. Berkas-berkas tersebut kita kumpulkan, rapikan sesuai dengan penomorannya agar asesor tidak kebingungan untuk mencari berkas-berkasnya. Maka dari itu, kali ini saya akan melanjutkan bagaimana cara mengunggah pada Google Drive. Ini Google, saya menggunakan Google Corporate agus.anggayana@mapindo.ac.id. Next. Nah, saya login ya. Kita login menggunakan email corporate. Untuk apa? Karena batas tidak terbatas, unlimited Google Drive. Jadi sahabat-sahabat sekalian yang memiliki corporate khususnya di bidang pendidikan yang difasilitasi unlimited storage bisa menggunakan ini. Karena saya seluruh pekerjaan kantor saya unggah di Google Drive ini. Nah, Google Drive kita buatkan folder ya. Sebelum mengunggah di Google Drive, kita harus merapikan filenya tersebut pada laptop atau PC, komputer. Contohnya saya buatkan satu folder soft file APS, akreditasi program studi 7 standar, data boga. Nah, ini kenapa tulisannya 1, kenapa nama foldernya 1, kenapa nama foldernya 2 dan 3. Kita cek dengan apa? Ini dibawa ke kanan, tuh dibawa ke kiri. Kita cek di mana ngecek? Di sini di panduan asesmen lapangan secara daring. Lalu kita cari
nggak bisa terbagi dua nih. Kita cari berkas-berkas yang harus diunggah pada media penyimpanan. Kalau ini kan untuk APT ya, kita cari untuk APS. Nah ini dia, data dukung akreditasi program studi APS 7 standar. Apa yang harus diunggah pada Google Drive? Ya ini UPPS contohnya. Tulis saja butir 1 nomor 1 ya, nomor 1. Saat diklik oleh asesor, klik ada strip di sini. Ini nomor butir strip ya. Nomor butir sudah dengan nama, fotokopi SK pendirian fakultas sekolah tinggi. Namanya samakan saja. Nanti isi dokumennya yang sesuaikan. Contohnya saat diklik oleh asesor. Nah, ada fotokopi SK pendirian program studi. Ini sekaligus juga institusinya ya, pendirian SK-nya pertama kali. Di sini keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 136/KPT/I/2015 tentang ini pada tanggal 4 Desember 2015. Sesuai ya, saat diklik terbuka fotokopi SK. Selanjutnya samakan juga di nomor ya, ini 2, foldernya 2 juga. Saat diklik nomor butir, rename dengan nomor butir. Nah, 1.1. Saat dibuka dokumennya, dokumen Rensa dan Renov Fakultas. Nah, ini garing nih, strip nih, garing ini pakai underscore saja ya, karena tidak diterima saat rename menggunakan simbol yang seperti ini. Dokumen Rensa dan Renov Fakultas Sekolah Tinggi. Saat diklik terbukalah dokumen Rensa dan Renov. Enak kalau seperti ini. Lalu nomor 3, saat diklik foldernya muncullah 2.1 nomor butirnya. Dokumen apa yang ada di 2.1? Rename dengan sesuai dengan ini. Dokumen SOP yang terkait dengan tata pamong. Saat diklik tata pamong dan seterusnya ya. Saya cuma memberikan contoh seperti ini. Nanti buatkan folder 4, contoh 4, dan isinya rename sesuai ini kan 2.1, di folder 4 ini 2.5 nanti dengan nama dokumen tentang sistem penjaminan mutu di tingkat fakultas atau sekolah tinggi. Lalu bagaimana dengan dokumen yang seperti ini? Saya contohkan. Kalau dokumennya seperti ini di nomor 5, kita buatkan folder 5. Lalu buatkan lagi foldernya apa? 3.1.1. Setelah dibuatkan folder, baru nama filenya. Kebijakan, tulis dengan 1 kebijakan penerimaan mahasiswa baru, 2 kriteria penerimaan mahasiswa baru. Seperti itu. Semoga mengerti ya. Ini di halaman 15 di panduannya. Rapi ya. Dan selanjutnya program studi juga, karena ini nyambung ya, UPPS dan program studi 12-13. Wow, banyak dan videonya. Oke, setelah semuanya terkumpul, maka klik kanan ini, copy, kita buatkan folder baru dengan nama softfile APS 7TB. Buat, lalu klik di sini. Nah, kita bagi 2. Softfile ini di blok semua, lalu digeser. Tunggu loading hingga semuanya terunggah pada Google Drive. Kita harus sabar menunggu. Asesor bisa akses full file akreditasi.
Saat semua sudah terunggah dengan baik, kita cek lagi ya. Saat asesor mau membuka nomor 1, nah ada sini strip fotokopi SK dibuka. Wah, betapa asiknya ya. Pendirian fakultas, pendirian ini SK-nya sudah ada gitu. Lalu kita back. Saat diklik nomor 2, ada file yang nama satu tidak. Nah, ini saya copy paste saja yang tadi. Mohon tidak diikuti. Mohon filenya sesuaikan dengan dokumen Rensa dan Renov fakultas. Dan file-file seterusnya. Nomor 3 di sana ada 2.1 dan seterusnya ya. Dilanjutkan. Seperti itulah bagaimana cara kita membuat folder dengan baik dan terklasterkannya dengan baik sehingga asesor tidak kebingungan untuk mengakses file kita. Pada video selanjutnya, agar tidak kelamaan video ini, saya akan bagi video bagaimana untuk share tautan, membagikan kepada asesor. Ini kan masih private sifatnya, tidak bisa dibagikan. Oke, terima kasih. Like video ini jika bermanfaat, komentar jika ada yang ingin ditanyakan, subscribe, hidupkan notifikasi. Jangan lupa share untuk sahabat-sahabat kita. Terima kasih.